Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh di Masjid Al-Balad, Balad Residen Bojongsari Depok. Semoga Allah selalu memberkahi pagi kita dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Adapun talabul ilmi bagian dari ibadah wajib, yang mana dengan menuntut ilmu yang benar akan menambah keimanan, ketakwaan, dan juga benarnya ibadah kita, dan juga ilmu menjadi wajib berdasarkan ayat Quran yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan hadis talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Dalam satu hadis jika disebut muslim maka masuk di dalamnya muslimah. Sedangkan hadis yang ala kulli muslim wal muslimah ada yang menyatakan dhaif. Kita sudah sampai bab ke-7 di kajian yang ke-163, yaitu bab ke-7 halaman 485. Tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan tema-tema satu, pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, kedua dakwah secara terang-terangan. Dan kita sudah bahas di halaman 468 di beberapa tempat, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu lanjut ke tema urgensi metode dakwah secara sembunyi-sembunyi di 489 kemarin ya. Hari Jumat. Lalu kita sampailah di 489, perbedaan antara mempertahankan dakwah dan mempertahankan jiwa. Adanya dakwah sembunyi-sembunyi karena ada keperluan. Keperluannya adalah karena tidak kondusif kalau dakwah terang-terangan. Fase ini dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan fase ini bisa berulang ke suatu tempat, seperti dikutip oleh Ustadz di 488 dalam menjelaskan kenapa diperlukan dakwah sembunyi-sembunyi. Di 488 coba lihat, sebagai contoh kaum muslimin di Uni Soviet sebelum negara ini runtuh, dahulu mereka hidup dengan kondisi yang hampir mirip dengan kondisi awal Islam, di mana orang-orang kafir ada di seluruh penjuru negeri, membawa Al-Quran atau hanya sekedar menyimpannya saja di rumah dianggap sebagai bentuk kriminalitas dan pidana sesuai hukum undang-undang. Siapa saja yang ketahuan menunaikan sholat atau puasa maka dia akan dihukum, disiksa, dan terkadang juga dibunuh. Ini bagaimana dakwah, sholat saja dibunuh atau disiksa. Bagaimana dia mau dakwah ngajarin tauhid dan sunnah kalau ketahuan punya Quran saja di rumah langsung dipenjara? Artinya sejarah kadang-kadang berulang, pelakunya yang berbeda. Rasulullah pernah seperti itu.
sembunyi-sembunyi dalam rangka menjaga kelestarian dakwah. Rasulullah bukan penakut, ya, pemberani. Tapi karena kelangsungan dakwah harus dijaga, maka saksiahnya, individunya harus ya selamat untuk menyampaikan dakwah ya selanjutnya. Nah, alhamdulillah Indonesia tidak sampai seperti ini. Mungkin pernah dulu ya, karena orang-orang yang lepas penjaraan Syria ya waktu di bawah Bashar Assad di penjara, begitu mereka bebas, mereka ngakui kami sudah di penjara tidak boleh sholat. Kalau ketahuan mereka sholat sambil duduk atau ada gerakan sholat yang diindikasi oleh sipir penjara, langsung digebukin, dihancurin badan. Kalau ketahuan sholat, apalagi baca, apalagi zikir, ketahuan sholat dengan isyarat mata jadi ya, dipukulin, disiksa. Itulah kalau orang kafir berkuasa atas kita. Ya, ini kejadian di belum lama kalau itu, sebelum Syria kembali ke tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Bashar Assad, zindik, ya, batiniyah. Zindik itu orang-orang yang menampakkan Islam tapi sebetulnya kafir. Batiniyah, ya, menganggap Syiah Nusairiyah. Nusairiyah itu menganggap raja itu Tuhan. Ya, jadi dia bisa berbuat apa saja. Ya. Dan sekarang sudah terguling, alhamdulillah. Kita masuk yang kemarin urgensi metode dakwah secara sembunyi saya sudah sebutkan, tinggal lihat saja videonya kalau mau. Kita lanjut. Perbedaan antara mempertahankan dakwah dan mempertahankan jiwa. Ustaz menurut ini agak susah, silakan diperhatikan tulisannya kalau bisa. Perbedaan antara mempertahankan dakwah dan mempertahankan jiwa. Terdapat 2 poin terkait masalah ini. Pertama, ya, ada pertama dan kedua. Pertama, terdapat perbedaan yang sangat tipis antara mempertahankan jiwa dan sifat pengecut. Ya, bisa jadi seorang berkata, aku sedang mempertahankan diri karena kondisi yang tidak memungkinkan. Namun dia sebenarnya enggan berjihad dan enggan berdakwah di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Tentu berbeda antara orang yang ingin mempertahankan diri dan orang yang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menegakkan dakwah di jalan Allah. Jadi ini Ustaz berusaha membongkar karakter dai atau umat Islam. Ada umat Islam yang nggak ada ancaman apa-apa, nggak mau dakwah, ya, atau takutnya keterlaluan, padahal nggak ada ancaman apa-apa, paranoid. Ya, ini nggak boleh, itu pengecut namanya. Berdakwah, ya, mastata'atum, semampu kamu, maksudnya begitu. Kalau ya saya bisa pahami dari tulisan ini. Artinya ya mempertahankan di sini disebutkan ya mempertahankan jiwa dan sifat pengecut. Kita lihat apa maksudnya mempertahankan jiwa. Semua orang berhak mempertahankan jiwa jika memang ada ancaman, ya, karena dia bagian dari yang daruriyatul khams, 5 kebutuhan penting yang harus dijaga oleh manusia, oleh kaum muslim. Ada ya daruriyatul khams, ya, 5 kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslim, yaitu 1, menjaga din, 2, menjaga jiwa, hifzun nafs, ya, 3, menjaga akal, hifzul akal, 4, menjaga keturunan, hifzun nafs nasl, ya, 5, menjaga harta, hifzul mal. Ini memang ada, ya. Kita disuruh menjaga jiwa kita. Oleh sebab itu, kalau antum seorang dai, kita seorang dai, mungkin daerahnya nggak kondusif, ya, langsung main santet, main bunuh. Kalau kita dakwah ya boleh kita menyembunyikan dakwah kita, ya. Misalkan satu daerah yang minoritas, begitu. Contoh menjaga din, man baddala dinahu faqtuluh. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia.
agama lebih penting daripada diri seseorang. Kalau dia murtad hukumnya dibunuh. Ya, kafir muayyin, kafir yang udah jelas murtadnya. Itu dalam negara Islam, mayoritas Islam, dia dibunuh. Nah, ini menjaga jiwa, hifzun nafs. Menjaga juga termasuk daruriyatul khamsi, dan din tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Oleh sebab itu Rasulullah menjaga jiwanya. Pada saat mau dibunuh, dia hijrah. Para sahabat yang mendeklarasikan Islam secara terang-terangan digebukin, disiksa. Ya, Ammar bin Yasir disiksa. Ini pada saat lemahnya Islam, begitu. Tapi bukan artinya dakwah berhenti, tidak. Harus dengan konsekuensi apapun, ya Rasulullah tetap jalankan. Isbir ya Ammar, isbir, sabar begitu. Ya, nanti itu ke depan tuh, kita belum masuk ke situ. Oleh sebab itu dalam rangka menjaga jiwa, seorang harus dibunuh. Kalau membunuh orang, walakum fi qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, sebagai bertakwa. Al-Baqarah 279. Amalannya membunuh, tapi dalam rangka menjaga jiwa-jiwa manusia. Orang yang membunuh terus dibunuh, orang lain takut, wah hukumnya berat nih, kalau membunuh orang dia akan dibunuh. Pembunuhan pertama dia seperti membunuh seluruh manusia. Orang membunuh tanpa alasan, tanpa apa-apa, seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia dalam Quran. Orang yang dibunuh karena membunuh itu menjaga jiwa-jiwa manusia yang lain. Padahal perbuatan membunuh juga, tapi membunuh yang bunuh. Dalam rangka kalau dia dilepas berkeliaran, dia bunuh seperti seorang yang mau tobat telah membunuh 99, dia datang ke orang yang salah, bukan alim tapi abid, ahli ibadah yang gak paham tentang fatwa, apakah masih ada pintu tobat? Oh tidak, kamu too late, sudah terlambat, kamu akhirnya dibunuh 100. Begitu mudahnya orang udah latihan 99, sudah gak terbayang lagi siapa yang dibunuh, rasanya kayak apa, dia gak peduli. Dia datang ke alim, apakah masih ada tobat? Bagiku aku telah membunuh 100. Ya, masih ada tobat. Allah Maha Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Ya, di sini masyhur ada di Riyadhus Shalihin, ya, kalau kita bacain bab taubat. Gitu. Ya, dan salah satu syariat yaitu wala yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqqi wala yazunnun. Di antara sifat-sifat hamba Allah yang Maha Penyayang yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Pembunuhan dengan zina didampingkan karena dua-duanya dosa besar. Ya, ancamannya neraka. Dilarang bunuh jiwa-jiwa, baik itu janin ya yang sudah proses jadi manusia, jadi bayi, itu nggak boleh dibunuh. Ya, karena ayatnya bilang biaya dzambin qutilat, nanti bayi-bayi bangun, dosa apa kami dibunuh, ya begitu. Mereka akan menghujat ayah ibu yang membunuhnya. Biaya dzambin qutilat, ya, kan ngadu pada Rabbnya. Mau alasan ekonomi, mau alasan apapun harus sesuai dengan syariat. Kecuali dia mengancam ibunya, mengancam jiwa ibunya, itu harus dokter spesialis yang muslim, yang amanah, yang tahu fatwa ulama. Nggak boleh mudah-mudah bunuh. Ya, begitu. Membunuh orang nggak boleh, membunuh diri sendiri juga nggak boleh. Diri kita bukan punya kita. Makanya kalau kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, innalillahi wa inna ilaihi. Semuanya kita dari Allah dan akan kembali kepadanya.
Man taradda min jabali faqatala nafsahu wa huwa fi nari jahannama yataradda khalidan muhalladan fiha abada. Hadis Imam Bukhari. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya atau mati, maka dia akan berada dalam neraka jahanam dalam keadaan melemparkan dirinya selama-lamanya. Ya, belum lama ini di medsos ada itu anak muda ngelamun di pinggir jembatan, orang lewat merekam lalu dia terjun. Ini kena di sini siapapun dia. Ya. Alasannya apapun, ya. Karena di sini nggak ada istisna atau perkecualian, kecuali dia memang penderita, nggak ada. Man itu mujmal nakirah, umum, siapa saja. Ya, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung. Nah, ini pemuda ini ya kita sebut namanya, semoga Allah ampunkan dosanya, orang Islam kelihatan namanya. Ya, mantarada min jabal, siapa saja yang bunuh diri dengan menyemburkan nanti siksanya begitu tuh, dia lompat terus. Naudzubillah. Sekali aja sakit kan? Begitu. Ya, ini penjagaan jiwa bagi seorang dai. Begitu. Apakah mengumpulkan di kan ada harus barang siapa menjauhkan dirinya dari gunung lalu ia membunuh dirinya mati, maka dia akan berada dalam neraka jahanam dalam keadaan melemparkan dirinya selama-lamanya abadan. Apakah dia kekal? Tidak, karena dia masih di bawah syirkun, ya, syirkun akbar, ya, yang Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Apa saja selain syirik terserah Allah. Fi masyiatillah terserah Allah mengampunkan, Allah majab dulu. Allah mau lamakan berapa lamanya? Abadan mungkin lama sekali ya, terserah Allah. Selagi dia tidak syirik. Kalau syirik kekal di neraka bersama orang kafir. Ya, begitu. Jadi kalau nggak boleh kita hukumin kalau itu kafir, kalau belum kan dia kekal di neraka selama-lamanya. Kafir dong, bunuh tidak. Ya, bunuh orang ya tidak juga. Begitu. Kecuali dia menghalalkan. Ya, bunuh diri di diriku, apa urusan? Aku yang masalah aku bunuh diri. Halal. Nah, kalau menghalalkan jadi kafir kekal di neraka. Menghalalkan darah orang yang haram, dia bilang halal ini orang, itu hati-hati. Ya, nggak boleh itu. Bisa kepada kufur akbar, kafir akbar, ya. Begitu, hati-hati. Ya, kita kembali kepada teks, yaitu itu menjaga diri ya. Seorang dai juga berhak menjaga dirinya. Kalau dia ada ancaman, kalau dakwah dia akan dibunuh, disantet dan lain-lain, dia tahu itu, maka dia boleh menyembunyikan di saat seperti ini. Misalkan dia tinggal di daerah yang minoritas, banyak syirik, dukun ini itu, kalau saya dakwah terang-terangan bisa dibunuh, saya boleh dia menjaga dirinya. Ya, tapi dicoba dulu, ya, misalkan ada kesempatan dakwah, jangan jadi pengecut, jangan. Ya. Apalagi cuma nggak ditegur kalau dakwah, ya itu kecil sekali. Ini batasan yang kita boleh bersembunyi adalah batasan nyawa kita. Itu kalau dai yang mengikut metode Rasulullah SAW. Rasulullah menjaga dirinya, umatnya agar jangan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, ya, pengikutnya, agar masa depan Islam ini masih jauh. Bukan takut, secara pribadi Rasulullah pemberani sekali. Ya, pernah ada bunyi orang-orang baru bangun, bunyi apa itu? Tentu Rasulullah sudah balik dengan kudanya kencang sekali, mungkin tanpa panah. Aman, nggak ada apa-apa. Jadi beliau yang paling pertama mencari sumber kegaduhan. Ya, nggak ada keraguan.
Ya, kalau Rasulullah ditakdirkan mati pada saat itu, ya Rasulullah lebih berani dari yang lain, dari nabi-nabi yang lain. Ya, tapi ada strategi dakwah yang Allah inginkan agar Islam sampai ke kita ini. Ya, terus sembunyi-sembunyi 3 tahun ya, dapat ulama ada 4 tahun, tapi yang kuat 3 tahun, sembunyi-sembunyi 3 tahun. Begitu. Terus apa sih sifat pengecut? Ya saya bongkar di sini sedikit buat kita bahwa hati-hati mempunyai sifat pengecut. Nggak ada keindahannya, ya. Dan sifat pengecut, kalau mau singkatnya, Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Kemana saja perang. Sebelum Islam perang jadi jenderal dan menang terus. Lawan Islam pertama di perang Uhud itu hampir menang. Ya, dia manuver, setelah kalah dia belaga mundur. Orang Islam ada yang salah, yaitu pasukan panah di gunung pada ngambil ghanimah ngikut orang yang di dataran rendah, karena musuhnya Khalid ini kabur bisa udah kalah. Padahal dia mundur, dia manuver. Begitu sibuk tentara Islam sedang ngambil harta ghanimah, hati-hati ini fitnah harta di perang ada juga. Balik Khalid ditumpas semua sampai seakan Rasulullah hampir syahid pada saat itu. Tapi bangkit lagi. Itu Khalid. Melawan Persia, melawan Romawi, melawan Munafik dan lain-lain. Melawan suku-suku Arab, melawan Yahudi. Sampai Umar mecat dia, takut manusia bunuh. Bukan bertawakal pada Allah, bertawakal pada jenderal. Dipecat. Itulah. Ya. Dengan Khalid atau tidak dengan Khalid, ya, Islam bisa menang. Artinya dengan Allah, pertolongan Allah, Nasrullah. Dan dia berkata di akhir hayatnya, aku hampir peperangan ikut semua, dan tidak ada di tubuhku kecuali ya butir gini ada bekas luka tombak, panah, ya rantai, godam, ada pasti. Tapi lihat akhir hayatku, aku meninggal di atas tempat tidur. Maka dia berkata, wahai para pengecut, lihatlah, ya saksikanlah ini. Pengecut ngumpet di mana, akhirnya mati di rumah. Iwan Panji istrinya, sama aja mati, bisa di rumah, bisa di medan perang. Tapi mati di medan perang tuh gagah. Itu tujuan cita-cita umat Islam. Dan takut menghindari jihad itu bagian dari sifat nifaq, ya begitu. Dan Rasulullah mengajarkan doa yang kalau bisa dihafal atau baca, kalau belum hafal, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kesusahan, ya, susah ya, dari kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil dan pengecut, ya, dan tekanan lilitan hutang dan keadaan ditindas orang-orang, ya. Boleh itu doa nih, jadikan doa itu. Ya, ini di satu hadis, ya, saya belum kutip hadisnya, nomornya ada di sini, yaitu dalam kita doa itu kita lestarikan buat diri kita, anak kita, ajarkan, atau dibaca kalau susah dihafal. Bagi yang susah menghafal, baca aja, taruh di HP, sekali-sekali baca doa itu untuk ya kelangsungan iman kita. Ya, itu doa yang indah dan sering itu. Dan sifat pengecut ada pada diri orang-orang munafik. Dalam suatu taubah mereka berpura-pura nggak mau perang, ada yang nggak ngasih alasan, ada yang ngasih alasan dan lain-lain, ya. Terutama pimpinan Abdullah bin Ubay, ya begitu. Kalau Rasulullah kalah mereka senang. Andaikan mereka ikut perang tuh mereka cuma istilahnya ngerame-ramein doang. Ya, padahal mereka mengharap banget musuh mengalahkan umat Islam. Ya, mereka berpangku tangan dari jihad dan perang. Ya,
begitu. Dan orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk berdakwah lalu dia menghindari dakwah, bagian dari ini. Nauzubillah. Hati-hati. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, begitu. Ud'u fi'il amr ya lijama. Ud'u ajaklah. Ya, itu perintah untuk jama semua orang. Ya, laki perempuan yang mampu untuk berdakwah. Berdakwah nggak harus punya majelis dan lain-lain. Tidak, dia bisa dakwah bilhal untuk diri, dakwahkan diri dulu ke Quran dan Sunnah, ya, dakwahkan istri anak, dakwahkan keluarga terdekat, keluarga besar, dakwahkan lingkungan semampunya, dakwahkan rekan kerja, ya, baik di pasar, di mana saja, ya, begitu. Dengan ilmu yang sederhana pun nggak apa-apa. Ajak orang sholat, ajak orang ngaji tauhid, ajak orang menjauhi bid'ah, begitu. Ya, ini jangan belum apa-apa sudah takut ini takut itu. Di Australia kita dakwah terang-terangan, ya, di lapangan, di acara mereka, ya, begitu. Alhamdulillah, nggak harus bicarakan yang serem-serem, cukup ajak ke tauhid, ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini. Darah itu sedikit buat pengantar, ya, penjelas. Kita ke halaman 490. Di antara metode yang dapat ditempuh untuk membedakan keduanya, ya, adalah keduanya apa? Yaitu antara menjaga din atau menjaga mempertahankan jiwa. Ya, satu, menimbang kondisinya saat itu dengan kondisi yang dialami Nabi SAW ketika berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika sama atau mendekati maka berarti perkataannya benar. Namun jika tidak maka sejatinya ucapan tersebut terlontar dari seorang pengecut. Dakwah belum apa-apa, ikut Nabi nih. Saya sembunyi-sembunyi. Mau sampai kapan sembunyi-sembunyi? Apa keadaan cuma jiwa? Di keluarga dakwah sembunyi-sembunyi. Emang mau dibunuh sama keluarga kalau kita dakwahkan tauhid, kalau kita dakwahkan sunnah? Ya, begitu. Ukurannya Nabi, bukan ukurannya perasaan kita. Kalau perasaan kita pengecut, ya hubud dunia. Oh, kalau saya di itu, wah, nanti harta ini saya hilang. Ini pengecut. Ya, begitu. Ini dari, ya, Ustadz, dari para ulama ini, begitu. Dua, mengutamakan sifat wara serta meyakini dengan sepenuhnya bahwa keimanan dan ketakwaan yang ada pada hati manusia semuanya diketahui oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, jangan suka menghakimi langsung, oh dia nggak bakal dapat hidayah itu. Dari mana kamu tahu? Apa kamu sudah membongkar hatinya? Dakwah saja. Ya, tugas kita dakwah, bukan melihat hati orang. Kalau dia nggak mendengar, udah, mungkin di depan kita dia nggak dengar. Nanti kemudian 10 tahun, 20 tahun, oh ya, saya pernah kerja di perusahaan ini, itu ada orang ngajak sholat terus, oh baru tahu saya. Gitu. Nggak harus di depan kita hasil itu. Ya, kita maunya keluarga kita dakwah langsung, oh itu gara-gara saya tuh dia pada sholat, pada pakai jilbab. Hati-hati ini, ya, bukan begitu berdakwah. Jalankan saja kewajiban, ya, nanti hasil terserah Allah, ya, baik kita lihat atau kita tidak lihat. Perubahan keluarga kita, mungkin ada seorang cerita, dulu dia musuhi saya Ustaz, ya, saya berjalan berdakwah pakai istrinya nggak pakai jilbab dan lain-lain, musuhin banget. Begitu tahu-tahu ketemu berapa puluh tahun, ini keluarga dekat dia, tahu-tahu pakai jilbab dan nyari sekolah sunnah dan lain-lain. Itu dia nggak tahu, dia udah lupa dakwainnya, bahkan difitnah, dibenci, begitu. Bersabar, ya, mengharap pahala dari Allah di akhirat, bukan melihat hasil di dunia, ya. Dan
tadi orang yang berdakwah ini masih satu ya. Orang yang berdakwah, orang yang takut berdakwah karena Allah ya, dan dakwah itu bagian dari jihad. Talabul ilmi bagian dari jihad. Berdakwah kepada mengajak kepada ilmu bagian dari jihad. Ya, bagaimana tadi saya bilang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqi ballaghahu Allah manazil syuhada'i wa in mata ala firasyih." Barang siapa mengharap syahid, meminta kesahidan ya dengan benar, maka Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan para syuhada walaupun dia mati di atas ranjangnya. Seorang dai pulang dai nggak diapa-apain, pulang kecapean, insya Allah ya ayam cari nafkah, berdakwah juga untuk anak istrinya, mungkin teman-teman semampunya, pulang meninggal di atas tempat tidur, capean mungkin atau ada penyakit, insya Allah ya di riwayat Muslim ya begitu. Dan ini di nomor 1909 157 dari hadis Suhail bin Hanif sahih, sebagaimana Khalid bin Walid mencari syahid kemana-mana, meninggal di tempat tidur tapi dia dapat syahid. Makanya dia bilang, wahai pengecut ini, lihatlah diriku ya, sudah ditombak, dipanah, nggak mati-mati ya, matinya di tempat tidur begitu. Dan kenapa sih kita ingin syahid? Kenapa tidak? Ya, apakah kita tidak mau sebagaimana yang Rasulullah janjikan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 1663, kita berjihad bab thawabus syahid ya, pahala buat orang-orang syahid. Hadis ini Hasan Gharib, Ibnu Majah dan lain-lain, Ahmad, hadis Mikdam dan lain. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Apa ya? Lisyahidi 'indallahi sittu khisal. Ada 6 keistimewaan di sisi Allah yang dimiliki oleh seorang yang mati dalam keadaan syahid. Semuanya indah. Yughfaru lahum fi awali dufaihi min damihi. Dia diampuni semenjak tetesan darah yang pertama. Ini syahid-syahid benar, syahid di qital atau dibunuh lagi dakwah, sebagaimana salah satu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah Ihsan Ilahi Zahir pernah datang ke Libya menceramah. Ustaz Rahman menyaksikan rahimahullah. Beliau lagi ceramah tentang jahatnya Syiah di Palestina, di Pakistan, diundang ke Indonesia, dia terkenal, mengarang buku banyak sekali. Ya, lagi ceramah tentang jahatnya Syiah, ada orang naruh bunga lalu meledak, hancur badannya. Itu syahid. Begitu ya, insya Allah syahid ya. Karena dia mujahid dakwah. Ada dulu kitab bahasa Indonesia, mujahid dakwah. Dia nggak ke Afghanistan karena ilmunya diperlukan untuk menjelaskan jahatnya Syiah. Syiah dulu sedang mengecoh sebagaimana sekarang ini. Mereka sedang mengecoh bahwa la syarqiyah wala gharbiyah. Ya, la syiah wala sunni, jumhuriyah islamiyah, bersatu kita ini. Padahal mereka habis bunuhin orang sunni, ribuan sampai sekarang masih. Maka kalau ada keperluannya dirangkul orang Islam. Kalau udah karena dia perang, dia bilang merangkul kita. Padahal hari-hari ratusan ribu orang dibunuh. Ya, begitu. Dia diampuni dosanya seorang syahid ya sejak tetesan darahnya. Yang kedua, wa yura maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempatnya. Maka kadang-kadang ada orang syahid senyum walaupun hancur, dia senyum karena nampak tempatnya. Seperti antum ya dijanjikan ya sama ayah ya anakku, kamu kan aku belikan motor. Dia pagi tidur lihat motornya senyum tidurnya. Begitulah orang syahid ya, walaupun badannya hancur jiwanya tenang karena yang Allah Rabbnya yang janjikan sudah nampak ya begitu. Wa yujaru min azabil qabr, dilindungi dari siksa kubur. Siksa kubur itu dahsyat ya,
itu depositnya neraka. Bagi orang yang bisa kubur, biasanya sisa di neraka. Dia pakai hati-hati. Dan orang syahid lewat itu. Ya, dalam hadis-hadis lain, karena kilatan pedangnya sudah mewakili. Ya, orang syahid kan biasa melawan. Pedang, peluru itu berdesing. Kalau orang daya dikejar-kejar, ekonominya disusahkan, keluarga memboikot, ya tadi saya bilang sering dikeluarkan dari grup. Dakwah dikeluarkan dari grup, keluarga besar gak apa-apa, bikin grup lagi. Undang lagi yang mau dengarkan dakwah kita. Sabar. Kalau dikeluarkan dari grup doang, udah nangis berbulan-bulan. Ya Allah, beda banget dengan Ammar bin Yasir yang disiksa, Bilal bin Rabah. Ini masa-masa kelemahan. Dan kita bukan sendiri dakwah ini. Ini Rasulullah sendiri. Bilal, Abu Bakar, Rasul itu 10 orang, 20 orang. Ini udah jutaan. Kita nih kalau berdakwah jutaan. Walaupun mungkin kita lagi sendiri di kampung, jangan berpikir sendiri. Pertama ada Allah yang selalu memantau kita. Kedua, Allah punya malaikat yang mendoakan kita, menjaga kita. Ya, mungkin teman kita jauh, ya. Wah, mana lagi di kampung nih, berusaha dakwah nih, 1 orang, 2 orang. Sudah. Teman kita siapa? Ya Allah, Rabbul Alamin. Ya, yang mempunyai agama ini, yang kita sedang perjuangkan agamanya. Masa Allah nggak nolong kita? Andaikan kita disiksa, itu cobaan. Bener nggak di dakwahnya kita? Sabar nggak nih? Dan dalam rangka dinaikin derajatnya. Begitu. Orang kita mau ya diampuni dosanya, terus melihat tempat surga kita, dibebaskan dari azab kubur, jangan takut. Ini semua bukan janji omong kosong dari pemimpin, ini dari Allah Rabbul Alamin yang gak pernah ya menyelisihi janjinya. Ya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Kita nggak minta dikasih, kita minta dikasih. Kalau nggak dikasih ditunda. Karena kalau dikasih sekarang semua, buruk mungkin untuk keimanan kita, ya ibadah kita, gitu. Dan yang keempat, wa ya'manu min faz'il akbar, dan aman dari kegoncangan yang sangat besar. Wallahu alam, kegoncangan ini saya belum lihat syarahnya, mungkin waktu kiamat atau kegoncangan. Ya. Yang kelima, wa yuhalla hullatal iman, ya, wa yuzawwaju minal huril ain. Yang kelima, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Orang yang syahid, ya, wajahnya dipenuhi keimanan dan lain-lain tubuhnya, dan langsung dinikahkan dengan bidadari, ya, nggak pakai mahar. Maharnya tadi syahid. Antum syahid nggak usah ya kerja ngumpulin mahar, dan indah bidadari itu. Ada yang bilang 72 dan lain-lain. Ya, keindahan bidadari selendangnya aja kalau kelihatan di dunia, terang di dunia. Ya, dan bidadari tidak pernah melirik laki-laki lain kecuali suaminya. Ya, terpatri di hatinya, di matanya. Tidak ada penyimpangan. Ya. Yang terakhir, wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribih, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Jadi ada satu keluarga kita syahid, dia nanti berhadapan dengan Allah. Ya Allah, ajaklah fulan 70. Yang tadi yang kita mau dibebok, bahasa Jakarta dibebok, tahu kan? Udah dibebok oleh malaikat. Saudara kita ya menghadap Allah. Oh, itu bagian dari keluarganya. Tahan. Nah, kan enak. Ya, jadi kalau orang ada dai yang ingin berjihad sampai mati di keluarga kita bersyukur, support. Ya, disupport. Kalau kita nggak berani, antum dakwah. Ya, anak support ekonomi antum, apa kebutuhan antum untuk keluarga, untuk apa, begitu. Jangan malah disusahkan. Sudah kitanya nggak berani, ngomong nggak bisa, ya pelit banget sama keluarga yang sedang berdakwah. Hati-hati ya, akhi.
Kita mau dapat syafaatnya kalau dia syahid atau dia wafat dalam keadaan dakwah. Banyak ustaz-ustaz dakwah dalam keadaan berdakwah jatuh meninggal, banyak sakit ya karena mereka sering nahan lapar, dai yang keliling sering nahan air, serangan perut ya. Nah kalau kita bagian itu, bagian dari satu keluarga yang kita dapatkan syafaat, alhamdulillah. Kita cuma nyumbang mungkin 1 juta 2 juta per bulan untuk keluarganya karena mujahid dakwah ini sibuk, bukan dia nggak mau. Mungkin kalau dia nyari duit lebih kaya dari kita, tapi dia tinggalkan itu karena dia melihat pentingnya dakwah tauhid dan sunnah begitu. Jadi ambil bagian, jangan plong kosong sama sekali. Ambil bagian dari perjuangan dakwah ini, bagian yang kita mampu, begitu maksudnya ya. Baik, kita kembali. Masih 4 menit. Mengutamakan sifat wara serta meyakini dengan sepenuhnya bahwa keimanan dan ketakwaan yang ada pada hati manusia semuanya diketahui oleh Allah. Sudah kalau hati manusia kita serahkan sama Allah, jangan sok ikut campur. Ya, sudah serahkan sama Allah. Kewaraan itu begitu. Dan wara ini hendaklah seorang dai juga mengutamakan sifat wara. Ya, dalam kaidah wara itu adalah menjaga hal-hal yang haram untuk dirinya, jangan sampai terlibat. Ya, begitu. Dalam definisi yaitu kun wari'an takun ya abadan nas. Jadilah orang yang wara, niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah. Wara itu membawa kita kepada beribadah. Beribadah yang paling agung adalah tauhidullah. Ya, terus menuntut ilmu dan berjihad, berdakwah itu. Maka wara yang sebenarnya adalah seperti yang digambarkan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullah. Yaitu keluar dari semua yang syubhat dan muhasabah, introspeksi diri, muhasabah terhadap diri sendiri di setiap kedipan mata. Bukan seperti ada ulama-ulama menyatakan introspeksi diri sebelum tidur. Tadi pagi perbuatannya apa? Adakah yang haram yang kita makan? Adakah perbuatan yang menyakiti orang? Adakah ghibah? Itu sebenarnya. Ini bukan setiap sebelum mau tidur. Sekedipan mata kalau si ulama ini menyatakan. Yunus bin Ubaid rahimahullah. Tiap kedipan mata tadi ngapain ya kita? Seharusnya begitu. Maksudnya sangat ketatnya ulama yang wara dalam hal menilai dirinya, ya muhasabah dirinya. Adakah keharaman ucapannya? Adakah keharaman jawari anggota badannya? Ya, adakah keharaman hatinya terbetik ingin itu, ingin ini? Ya, begitu. Di antara tanda yang mendasar bagi orang yang wara adalah kehati-hatian mereka yang luar biasa dari suatu yang haram dan tidak adanya keberanian mereka untuk maju kepada suatu yang bisa membawa pada yang haram. Dan dalam hal itu Rasulullah SAW bersabda, ya, ini hadis jelas, hadis Bukhari, ya, nomor 52, Muslim, ya, begitu, 1599. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin bainahuma ya umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyuhubati faqad istabara lidini wa irdih. Sungguhnya yang halal itu jelas ya, yang haram itu jelas ya, begitu. Dan di antara keduanya banyak hal subhat yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri yaitu wara dari hal-hal yang subhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Terutama kita kalau mau jadi dai ya benar-benar teliti, paham hukum syar'i yang dasar, wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, ya begitu. Karena kita dai yang dicontoh. Walaupun kita gak sesempurna Rasulullah, bersih, ya, dai yang bersih dan para sahabat Abu Bakar dan lain-lain. Kurang kita dibekali, ya, begitu. Wara untuk diri, jangan melihat orang, enggak wara nih,
sibuk menilai orang tentang wara atau tidaknya dia. Dia ustadz tapi kaya banget, mobilnya mewah, rumahnya. Nggak usah mikirin mereka. Apa yang dia mungkin itu berkah dari Allah sebelum Allah kasih jannah. Ya, kalau kita lihat orang-orang Saudi, alim, hafiz, mujahid, hari-hari mengajarkan ilmu, rumahnya besar, mobilnya mewah, ya sudah, ya antum nggak tinggal di Saudi ya sudah, tinggal di Indonesia terima, ya nggak usah melihat. Bahkan di antara yang hasad itu lihat penjilat-penjilat ulama ulama yang dekat Umar, ini nggak benar, ya Syekh Fauzan dihina, saya ini begitu, ini orang yang penyakit. Orang dia mintanya wara itu bukan seperti itu. Kalau itu halal semua, nanti dia dihujat di hadapan Allah, ya omongannya, fitnahnya, ya begitu. Sebagaimana Ibnu Hajar, ya saya sering sebut ini, dicegah. Ibnu Hajar pakai kereta yang bagus, ya baju bagus, kendaraannya termewah pada saat itu, dicegah oleh Yahudi. Wahai Syekh, ya saya orang Yahudi. Kamu orang Islam, kamu baca hadis ini ya, lihat tahu Ibnu Hajar ahli hadis, qadhi waktu itu, ya, dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini seperti penjaranya orang beriman, tapi jannahnya buat orang kafir. Tapi kamu dan saya ini orang Yahudi, satu hidup saya kayak di neraka, jual minyak, bau minyak. Kamu orang beriman, tapi kamu kayak di jannah ini pakai kendaraan ini. Apa jawab Ibnu Hajar seorang alim? Diriku dengan keadaan nikmat yang Allah anugerahkan padaku dibanding jannahku nanti yang orang Muslim akan masuk, ini kayak neraka. Intinya begini, dia nggak boleh sembarangan berzina, dia nggak boleh dia minum khamar, nggak boleh dia minum babi, nggak boleh dia bunuh orang dengan kekayaannya. Itu seperti di neraka, di sijen, bukan neraka, sijen, penjara, ya, habas, penjara. Tapi kamu, Yahudi, dengan keadaan kamu miskin, gembel, bau minyak lagi, nanti dibanding neraka yang kau akan masuk itu kamu seperti di jannah, bisa makan, haus minta minum. Di jannah nggak ada air. Kalau lapar, dikasih zakum yang kalau dimasukin ke mulut rontok ususnya. Mau kamu kayak gitu? Kaget kan dia. Akhirnya dia syahadat. Dan banyak ikhwan-ikhwan pernah cerita, dia diundang masyayikh makan di restoran mewah, dia makan. Ikhwan ini karena orang kampung mungkin nggak biasa makan di hotel bintang 5 restoran, the best restoran sama Syekh Amir Saudi, Syekh Saudi. Dia makan nangis, dia tanya, kenapa kamu nangis? Saya nggak pernah makan kayak gini, Syekh. Nah, ini nggak ada apa-apa ya dibanding jannah yang kamu akan dapatkan. Kamu orang beriman. Ya begitu, dihibur. Ya sekali-sekali dibayarin boleh lah, ya kan? Jangan sok nolak. Wah sayang, jangan. Ya, jangan diukur dengan kita. Kalau Syekh masih ngajak makan kayak gitu ya kita makan, nikmati aja. Ya, gitu. Jangan sok tawadu di situ, jangan sok ini itu, gitu ya. Baik, itu wara. Wara itu jaga, dalam berdakwah juga jaga rambu-rambunya. Ya, jangan saling hasad, jangan bentak-bentak. Oh ini rahasia, ini rahasia. Nggak ada lagi ngajarin tauhid di rumah-rumah. Ya karena takut jiwa, jangan. Kecuali memang kalau kamu ngajar lagi di masjid, ya sudah, boleh nggak saya ngajar di rumah? Begitu. Gampang. Ada masjid-masjid yang kita tidak boleh mengajarkan Quran dan Sunnah, ada. Ya, minta izin Pak RT, saya boleh nggak ngaji di rumah? Kalau nggak boleh ya sudah, baca untuk keluarga saja. Itu ada satu tempat yang minoritas, seorang Muslim minoritas di daerah negara yang mayoritas Islam, mungkin beda paham. 3. Pendapat dari panglima perang dan musyawarah antar sesama pasukan. Apa maksudnya? Kadang-kala panglima bilang kita bersembunyi dulu, jangan diumbar keadaan kita ini sekarang, karena kita sedang dalam keadaan lemah. Itu boleh, ya. Itu bukan karena takut, tarik karena perintah.
Ya, saya kutipkan hadis sebelumnya di kajian yang lalu, pernah pasukan mundur ya, lalu merasa salah, kita telah mundur dari peperangan yang dosa besar itu, ada dalam surat Taubah. Lalu mereka ngadu ke Rasulullah, Rasulullah bela, tidak, kamu bukan pelari, kamu bukan yang mundur dari peperangan, bahkan kamu orang yang sedang berstrategi. Jadi mundur perang bukan pengecut, dalam rangka mencari bantuan, itu boleh. Dalam Islam ada syariatnya. Dan ini yang penting, yang kedua, yang diperhatikan, yang kedua ya, yang diperhatikan adalah maslahat kaum muslimin secara umum dan bukan maslahat individu. Terkadang kekalahan seorang dapat dipastikan sedari awal, namun kekalahannya merupakan kemaslahatan bagi keseluruhan kaum muslimin. Jadi meskipun dia sudah dipastikan akan kalah dan mati, maka tidak perlu dihiraukan selama dengan itu kemaslahatan yang besar akan terwujud bagi seluruh kaum muslimin. Oleh karenanya ketika sudah berlangsung selama 3 tahun, dakwah secara sembunyi-sembunyi beralih ke fase terang-terangan. Memang ancaman-ancaman di depan mata tidak hilang, namun demi tersebarnya dakwah maka fase ini tetap harus ditempuh. Tidak boleh kita dakwah di keluarga bertahun-tahun fase Rasulullah sembunyi-sembunyi. Mana dalilnya? Kalau pengecut ya memang gitu, pengecut cari dalil bagaimana kaum munafik. Aku sakit, keluarga aku sakit, akhirnya nggak ikut perang dengan Rasulullah. Jangan kasih alasan bermudah-mudahan pada diri kita. Pasti Allah akan nanya, sudah dakwah belum kamu? Ya, di keluarga kamu, keluarga kecil atau keluarga besar. Ya, dengan apa kamu dakwah? Allah mah tahu, tapi menanya tetap. Kita ini ditanya, bukan kita tanya Allah nanti. Ya, begitu. Dan ada orang bilang ini untuk kemaslahatan umum. Tidak, dia sedang ngomong untuk kemaslahatan dirinya. Dia takut ini, takut itu. Yang diperhatikan adalah kemaslahatan umum. Ya, bukan maslahat individu. Ya, boleh jadi kita hancur lebur dalam dakwah ini. Hancur gak apa-apa, tapi maslahatnya banyak untuk umat Islam. Begitu. Ya, terkadang kekalahan seorang dapat dipastikan sedari awal. Betapa banyak dai-dai kita diusir dari masjidnya. Dari masjidnya diusir. Ya, dikepung. Ini masih bisa kita dengar cerita-cerita ini. Mereka teguh. Ada pondoknya dibakar. Tapi dakwah tetap. Dia hancur mungkin pondoknya. Tapi pasti ada nilainya di sisi Allah. Setiap bata yang mereka hancurkan, berdosa yang menghancurkan itu. Ada tiap kajian dibubarin, berdosa yang membubarin. Ya, begitu. Dijegal di pertengahan jalan. Ya, apa kita berhenti? Apakah laku Syria? Ya, Syria itu dakwah. Ya, dulu di zaman Haroki kita kenal tuh. Syria itu dakwah, Syria itu tanzim. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi. Saya katakan ini di kajian-kajian sebelumnya dua kajian. Ya itu dulu kalau orang Haraki mau dakwah, ya antum mau masuk dakwah diikat matanya dibawa ke rumah, kita nggak tahu di mana ini. Lalu mereka kajian kayak gini, atau dibawa ke hutan, pokoknya nggak pengen tahu, nggak pernah di masjid. Ini nggak boleh lagi. Kalau ada anak kita, ponakan kita, saudara kita ikut kajian seperti ini, ujung-ujungnya bayat, ujung-ujungnya infak, ujung-ujungnya mengkafir-kafirkan pemerintah atau orang lain, ya ini namanya Haraki Hizbi Takfiri, bahkan meledakan dan lain-lain. Hati-hati. Dakwah sekarang sudah nggak ada Syria, ya sebagaimana, kecuali mungkin daerah yang minoritas Islam, sebagaimana dulu Soviet. Dulu Syekh Albani, ya Imam Albani dibawa oleh orang tuanya karena Rusia komunis itu merajalela sampai atribut Islam ya dihilangkan, maka bapaknya hijrah ke Jordan, ya begitu. Itu dalam rangka menyelamatkan, dan hasilnya apa? Anaknya
bermanfaat dunia, bukan takut, itu strategi. Ya, daripada ditangkap, disiksa, disuruh jadi komunis, boleh kalau hijrah itu namanya, itu benar-benar hijrah. Karena komunis dulu punya Qurannya. Ya, ada orang hidup, anak muda hidup di bawah negara komunis, sholat 5 waktu, nggak boleh berjamaah 5 kali di masjid itu. Karena ada SCTV, ada Intel dan lain-lain. 5 kali langsung ditangkap, kadang-kadang nggak pulang lagi. Jadi sholat subuh di masjid ini, sholat zuhur tempat lain, begitu terus keliling terus. Kalau yang mengamalkan sholatnya begitu. Jadi mumpung belum ada tekanan seperti itu, mari kita berjamaah semampu kita. Ya. Pastikan itu ribat itu adalah salah satu ribat adalah menjaga sholat 5 waktu. Ribat aslinya kita berdiri di medan jihad perbatasan, di mana sniper musuh bisa mecahin kepala kita, itu ribat. Tapi ribat juga ya menjaga sholat waktu, ya 5 waktu berjamaah kalau ya, orang laki berjamaah. Ya, di sini terakhir, oleh karenanya ketika sudah berlangsung selama 3 tahun, dakwah secara sembunyi-sembunyi beralih ke fase terang-terangan. Memang ancaman-ancaman ini di depan mata tidak hilang, namun demi tersebarnya dakwah maka fase ini tetap harus ditempuh. Dakwah terang-terangan Rasulullah nggak menghilangkan obstacle, ya hambatan, tetap ada hambatan. Ya buktinya Umar digebukin baru masuk Islam, ya langsung ada peperangan, bahkan lebih besar lagi, ya kaum Quraisy menyerang Madinah, itu hambatan juga. Tapi karena sudah kuat, ya, sudah banyak kaum Muslim dan sudah ada tempat aman di Madinah, sehingga hambatan disambut dengan gagah, ya dengan ya berperang, ya begitu. Nah ini hikmah dari berdakwah sembunyi-sembunyi yang kita dapatkan manfaat banyak sekali, terutama para dai, dan usahakan anak-anak kita mempelajarinya agar dia siap mentalnya, ya bahwa mereka itu adalah pemuda-pemuda dakwah di masa depan, menegakkan Quran dan Sunnah, menegakkan tauhid, ya begitu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Dan kalau kita misalkan keluarga masih dibawa kesyirikan, ya, jauh dari sunnah, bersabar, tapi berdakwah, doakan. Satu, kita bersabar menghadapi mereka, karena bukan mustahil kita duduk-duduk dengan orang yang seumur saya alami ini, duduk-duduk dengan orang tua, tahu-tahu ya dia bilang, ya, manggil saya abah, iya abah, kan manusia Allah, manusia kan berasal dari monyet, ya. Ajib, ini ada di antara keluarga kita. Karena subhat waktu dia belajar sekolah belum dirubah, ya belum di reset ke fitrah, ke ilmu Islam, masih percaya umur sudah mendekati kubur, ya rambut sudah putih, menyatakan manusia dari monyet. Ini kesempatan dakwah. Oh tidak, nggak boleh kita bilang manusia dari monyet, Bu, Pak, bisa rusak akidah kita. Allah menciptakan Adam, ya di surga dengan tangannya, bukan dari monyet. Monyet, kalau kita kasih logika, kita kasih dalil dulu. Lah monyet yang sekarang yang kita lihat di kebun binatang kapan jadi manusianya? Kok masih monyet aja dia? Begitu aja berpikir, iya ya, monyet masih ada monyet. Nah itu Bu, jadi nggak benar itu teori Darwin. Darwin itu orang Inggris kalau nggak salah, bapaknya ingin dia jadi pendeta, tapi dia nggak senang jadi pendeta, dia jadi saintis biologi. Ya keliling dunia, dia melihat fenomena. Ya dia ke Australia, makanya di Australia ada Darwin, tempat dia singgah itu dekat dengan Indonesia, itu Darwin. Lalu dia belajar kok di sana ada manusia mirip-mirip monyet, misalkan. Dia selidiki itu yang mungkin dia lihat aborigin dan lain-lain, disama-samakan, akhirnya disimpulkan manusia dari monyet. Dan subhat ini berbekas, padahal dia orang Islam, sholat 5 waktu, ya semangat,
Tahu manusia dari monyet. Sederhana kelihatannya, tapi di dakwah kita harusnya ilmu kita. Ya sadarkan ibu, bapak, maaf, kita dari Adam. Allah ciptakan Adam dari tangannya langsung, dengan tangannya langsung, dan di jannah, bukan dari monyet. Naudzubillah. Begitu contoh-contoh dakwah di keluarga. Ya nggak harus banyak pengikut dakwah itu. Keluarga satu dan menjadi hujah. Apakah kau pernah berdakwah? Wahai fulan, ya Allah, siapa ini? Allah nggak tahu, tapi tetap ada pertanyaan itu. Dan itu adalah kewajiban bagi kita yang telah mendapat hidayah. Kita ingin orang lain juga dapat hidayah. Demikian, saya mohon maaf jika penjelasan yang menyimpang dan antum dapat ketahui, silakan dikritisi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.